saya pastikan disurvei gitu ya. Jadi memang masalahnya adalah yang muncul dalam survei termasuk simulasi 35 nama ini ya namanya itu saja gitu ya. Jadi bukan salah saya sebenarnya. Responden mengerucut ke nama-nama ini nih. Ganjar 27%, unggul tidak signifikan dibanding peringkat kedua Prabowo Subianto, Anies Baswedan di peringkat ketiga. Top 3 ini nih yang double digit, yang lain di bawah 1 digit, bahkan ada yang 0, atau bahkan nggak ada yang milih gitu ya. Bagaimana dengan trennya? Trennya begini ya. Jadi Ganjar Pranowo ini memang survei dilakukan setelah sekian minggu ya, ada insiden atau drama berkaitan dengan pembatalan Piala Dunia. Dan sebelum nominasi resmi Ganjar Pranowo sebagai capres PD Perjuangan. Nah, kalau di survei telepon, penurunan elektabilitas Ganjar lebih tinggi. Nah, mungkin satu penurunan itu bisa dimitigasi setelah 3 hari Presiden Jokowi bersama Ganjar di Jawa Tengah dan Jawa Timur mungkin ya, sehingga penurunannya di bulan April 11-17 April itu tidak setinggi di survei telepon di tak lama setelah Piala Dunia itu dibatalkan oleh FIFA. Yang kedua bisa jadi karena kenaikan approval presiden itu membuat penurunan elektabilitas Ganjar tidak sedrastis ya. Kalau misalnya approval rating presiden turun ya. Kan approval presiden naik 5% ya dibanding survei bulan Maret ya. Dan itu yang mungkin membantu untuk menetralisir ya efek negatif gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia terhadap elektabilitas Ganjar. Tapi yang menarik, elektabilitas Anies Baswedan yang tidak ikut kontroversi berkaitan sama Piala Dunia itu juga turun. Nah, penjelasan kami lagi-lagi berkaitan dengan approval rating Presiden Jokowi. Karena approval rating Presiden Jokowi naik 5 poin dibanding bulan Maret, maka capres yang menjual narasi perubahan itu ikut tertekan gitu. Apalagi kan beliau dianggap capres antitesa. Jadi menjadi capres alternatif di saat approval rating presiden meningkat itu tidak strategis ya. Tidak strategis karena gimana mau jualan narasi perubahan kalau 78,5% puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Nah, ini yang menjelaskan kenapa elektabilitas Anies Baswedan tertekan. Nah, bagaimana dengan 10 nama? 10 namanya begini. Sama kan bolanya, konsisten kami temukan ya. Peringkat pertama dan peringkat kedua tidak signifikan. Kemudian Anies Baswedan selisihnya dengan Pak Prabowo ya signifikan saya kira ya. Ya di atas 2,9% plus minus ya. Yang lain jauh di bawah. Ini trennya. Trennya begini. Sama dengan tren sebelumnya. Ini 3 nama ya. 3 nama ini Ganjar Pranowo 34%, Prabowo Subianto 31,7%, Anies Baswedan 25,2%, tidak tahu tidak jawab 9,1%. Jadi saya bisa mengatakan meskipun ada dinamika di bulan April, tapi ketiga calon masih punya potensi unggul. Nah, ini nanti kita bisa diskusikan ya. Nah, artinya 3 nama ini tidak ada yang menang 1 putaran. Nah, apakah Mas Anies tren penurunan itu membuat kansnya hilang? Belum tentu. Kita harus menunggu lebih sabar ya karena masih ada 10 bulan ke depan. Ini korelasinya. Nah, ini saya ingin ngulas sedikit ya. Pertama, kalau kita bikin analisis korelasi yang relatifly konsisten ketika approval rating Presiden Jokowi naik, kemudian elektabilitasnya naik, itu adalah Ganjar Pranowo. Kecuali di survei terakhir. Nah, ini yang merah putus-putus ini adalah approval Pak Jokowi. Kapan dia naik, kapan dia turun, itu polanya linier dengan elektabilitas Ganjar. Tuh lihat tuh. Ketika turun, approval rating Pak Jokowi, elektabilitas Ganjar juga naik. Ketika approval Pak Jokowi naik, elektabilitas Ganjar juga naik. Kecuali survei yang terakhir. Survei yang terakhir approval Pak Jokowi naik, elektabilitas Ganjar turun. Nah, itu. Nah, apakah statement Mas Ganjar dan PDI Perjuangan kemarin terkait dengan Piala Dunia dianggap berbeda dengan posisi Pak Jokowi di mata pendukung Pak Jokowi? Ya mungkin saja. Bagaimana kalau head to head?
Nah ini dia, Anies versus Prabowo dengan asumsi Mas Ganjar nggak lolos putaran pertama. Nah ini di sini yang dapat momentum sepertinya Prabowo Subianto. Ya. Lihat tuh. Ya. Jadi dia kalau head to head lawan Anies di putaran kedua, Prabowo unggul. Kenapa? Karena pendukung Ganjar kalau nggak lolos di putaran pertama cenderung lari ke Pak Prabowo ketimbang ke Anies. Ya. Bagaimana dengan Ganjar versus Prabowo? Umumnya kalau kita lihat data overtime, ya, itu terutama di 1 tahun terakhir Ganjar itu kalau head to head lawan Prabowo Subianto itu lebih unggul. Tetapi baru kali ini head to head lawan Ganjar, Prabowo yang unggul 46,8 versus 40%. Nah artinya pendukung siapa tadi Anies kalau nggak masuk putaran kedua itu cenderung larinya ke Pak Prabowo ketimbang ke Ganjar. Nah, jadi posisi Pak Prabowo yang ada di tengah sekarang justru malah menjadi aset. Gitu. Dia bisa terima kanan kiri oke gitu ya. Bagaimana dengan Anies versus Ganjar? Nah, di sini Ganjar unggul kalau head to head-nya lawan Anies dengan asumsi Prabowo Subianto tidak lolos putaran kedua. Karena pendukung Pak Prabowo sedikit lebih banyak yang lari ke Ganjar ketimbang ke Anies. Sudah tahu informasi terbaru belum? Kalau belum, langsung cek YouTube Liputan 6 SCTV. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share.